Betulkah istri Yesus 120, Kak? Ada tuh Bang, spill satu dong Bang. Apanya? Ayatnya? Gak bisa on cam aku, Kak. Oh, on cam, sebutin aja loh. Coba. Gak salah aku Matius apa bilangnya? 100. Matius. Lupa aku. Matius 30. Berapa? Matius 100 berapa? Abang menunjukkan datanya di Matius. Nah, Matius ini siapa, Bang? Tunggu dulu. Bisa, kata Abang yang mendirikan Kristen Paulus dan Nubuas. Tiba-tiba kau dapat ayat dari Matius. Enggak. Kata Aku pernah yang baca loh, mendirikan Kak. Nubuas dan Paulus yang mendirikan Kristen. Tapi datanya dari Matius. Nih, nggak salah nih, Bang. Enggak. Ini kan soal lain lagi, Kak. Soal lain. Ini yang tadi udah udah beda lagi maksudnya. Lah, ini si Matius ini siapa lah ini, Bang? Kok Ini bisa kau masuk nanya tuh. sama orang Kristen bawa dalil Matius? Ini jangan-jangan pendiri Kristen itu Matius, Bang, bukan Paulus. Bukan, ini kan pertanyaan lain lagi. Yang tadi kan enggak udah apa? Udah enggak Udah apa itu? Udah kadaluarsa. udah pada luar sih. Ini udah pertanyaan baru maksudnya. Kayak mana Kakak? Nah, ya, boleh, Bang. Apakah betul aku bilang? Istri Betul apa? Yesus 120. Gimana dalilnya? Ya tunggu dulu. Oke. Sabar dulu ya. Iya. Tambah cantik saja kau ini ya. Tebak agama. Sudah punya suami ya? Coba yang di bawah, tebak agama. Ayo Agatha, kita Amsal, amalkan Amsal boleh? Apa tuh Amsal? Silakan. Iyalah, kita bersenang-senang di malam hari ketika suami sedang di luar. Kan Amsal toh? Enak jadi dibacain nggak? Kristen. Mau dibacain nggak, Pak? Silahkan dibaca. Bacain, Kak. Amsal. Amsal berapa itu, Pak, ngomong-ngomong? Ya masa kita nggak tahu sendiri. Ya nggak Aku pura-pura cuma nggak ngetes tahu. aja. Nggak boleh berdusta toh di Kristen. Amsal nggak boleh berapa? berdusta. Coba Amsal berapa kalau kau tahu? Jangan-jangan kau nggak tahu, cuma denger-denger si Juma. Ayo, googling dulu Amsal berapa. Kita ajarin 900 ini cara membaca. Membaca aja dulu lah supaya kita bisa bersenang-senang. Ya, di Lah, mana kita amalkan. tertulis? Amsal berapa? Ingat Amsal juga berapa? sama saya juga ya. Amsal Berapa ya? berapa? Gimana kamu baca? Nggak jelas datamu. Udahlah, itu loh ada yang bersenang-senang kalau suami Di mana? Di mana tertulis? Buktiin. Jangan-jangan nggak ada. Untuk udahlah. Amsal Gampang. berapa? Tak kira orang Kristen nggak boleh berdusta. Iya, Amsal berapa kok berdosa? Biar dibacain. Kami ajarkan umat buta huruf untuk membaca. Aku kan buta huruf jadi nggak bisa. Iya, Amsal baca. berapa lah? Cuma dengar-dengar doang. Coba baca Amsal 1, Kak Nopi. Jangan-jangan dia bohong. Ini kayaknya ayat dia ini. Amsal 1 coba baca, Kak Nopi. Dari ayat 1. Amsal 1 dari ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Lanjut. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Oke, itu Pak. Yang di mana? Pas 900. Ya. Itu. Coba sekarang ternyata nggak ada ya.
Coba kita baca Amsal 7 Kak, ayat 1. Dengar ya, ini pengajaran loh. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Lanjut. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Lanjut. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang, lalu lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dan dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah dan ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Orangnya mana, Kak? Itu dia nggak berani tuh. Itu kan ini pesan supaya jangan kita ketemu sama perempuan jalang seperti itu yang akan menggoda kita. Sebenarnya dia udah paham itu. Baca sampai habis. Jadi sebenarnya nggak usah dijelasin. Karena dia kan mau gitu. Kita ajarin cara membaca aja. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Aduh. Nah, itu. Jadi kan cuman kita mengajari mereka membaca aja. Jadi kan di situ itu kan nasihat. Kenapa aku suruh tadi Amsal 1 dulu? Dikatakan itu di situ kan ini adalah nasihat. Coba baca Kak Nopi. Amsal 1 itu bagus. Jadi menyampaikan pelajaran itu melalui teka-teki. Gitu kan? Tadi katanya kan? Itu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Iya. Lalu baiklah orang bijaksana, bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang berpengertian memperoleh bahan Bahan pengertian. timbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, itu kan ibarat gitu loh. Perkataan dan teka-teki orang bijak. Ini, itu. Jadi kelihatan seseorang mengajar itu dengan teka-teki. Itu tanda atau ciri-ciri orang yang cerdas. Bukan pelet aja gitu. Itu kan menstimulasi cara berpikir kita kan dengan teka-teki tadi. Tuh. Ini YSQL 23. Ini pun tinggal masalah membaca aja ini. Iya benar. Tuh. Jadi bahan memang sudah sering terjadi tuh guys Nah, kan. ini diajari membaca aja gitu. Susah sekali ngajarin orang membaca. Ini ada si Petra Wanes, mau ngapain lu mau di sini pansos? Ada nih si Petra Wanes yang kemarin tuh yang kami gebukin sama Ki Ahmad di roomnya situ. Nih laki-laki jahanam yang mau membayar saya dengan uang 5 juta murahan gitu. Makanya saya bilang banyak orang-orang cabul kayak gini nih, mau menjerat gitu. Saya tuh udah sering banget kayak gitu sama orang Kristen sendiri gitu, cabul. Makanya aku bilang jangan kalian kira yang memberitakan Injil itu semuanya beres otaknya. Setuju sih. Kayak aku bilang ya, aku udah gak geli sih nengok orang-orang yang seperti itu ya, yang gila uang seks. Saya tahu orang-orangnya dan menjijikan bagi saya. Makanya saya nggak pernah mau sama ini deket, sama itu deket. Nggak pernah saya. Kalian lihat aja. Ya, begitu ada deket, bangsat semua kan. Jadi cukup tahu aja